Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Azkadillah dari Prodi D3TI kelas 1B dengan NIM 256151053. Tujuan saya membuat video ini itu untuk menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester pemrograman dasar di mana saya itu disuruh membuat sebuah proyek mikro project atau proyek kecil dengan sebuah mikro project kecil tapi eh, tapi dat- data yang dulu pernah dipelajari itu harus masuk gitu. Dan pada kasus ini kayak untuk studi kasus yang saya pilih karena mikro project ini harus membuat studi kasus juga ya, sebab membuat sebuah studi kasus saya memilih studi kasus yang sering terjadi di mahasiswa, yaitu tugas kayak untuk tugas eh, kayak apa yang ngumpul tugas kayak tentang manajemen tugas mahasiswa gitu. Karena kan dari SMA dulu, termasuk saya sendiri ya, dari SMA dulu, saya itu tipe orang yang lupa, sering lupa, kalau nggak diingatkan, dan tujuan saya membuat sebuah aplikasi manajemen tugas kuliah ini adalah untuk mengingatkan bahwa ada tugas yang akan ditutup pada hari ini, seberapa penting tugas itu, dan lain sebagainya. Untuk saya, studi kasus yang sudah jelaskan tadi bahwa saya mengambil studi kasus untuk aplikasi manajemen tugas kuliah untuk mahasiswa, tapi juga bisa digunakan untuk siswa, untuk misalnya SMA, SMP, dan lain sebagainya. Nah, apa yang ingin saya selesaikan adalah saya ingin bahwa mahasiswa itu bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, itu tidak keteteran atau misalnya kecapean karena mengerjakan tugas dapat deadline nggak jadinya harus begadang atau gimana gitu. Oke, itu apalagi terkaitan dengan materi yang pernah dipelajari. Ini bisa lihat di sini. Ini salah satunya yang pada tambah tugas, salah satunya itu ada ini. Misalnya list implementation 3 ini seingat saya sudah pernah masuk dulu. Yang paling saya ingat tuh dictionary dengan list itu para materi awal. Saya lupa pernah masuk di mana, tapi itu adalah materi yang pernah masuk. Dan tantangan apa yang tantangan apa yang saya hadapi selama penilaian dan bagaimana cara. Oke, tantangan ya gini, tantangan saya dalam mengerjakan tugas proyek ini tuh Pak gini, karena Bapak kasih tugas cuma 1 minggu. Saya bukan masalah waktu 1 minggu ya, tapi karena ini UAS dan beberapa dosen lain juga mengadakan UAS pada minggu yang sama. Ini ya seingat saya itu UASnya ada 3, sistem operasi, teori, eh ada ada 3, tidak termasuk pemrograman dasarnya Bapak. Sistem operasi teori, sistem operasi praktek. Oh, saya revisi sedikit. Ada empat UAS yang terjadi pada minggu sebelumnya ini. Pada minggu ini saya membuat video ini itu nggak termasuk tugas pemrograman dasar, itu ada UAS matematika, ada UAS sistem operasi praktik dan teori, ada UAS basis data juga Pak. Dan ditambah dengan UAS saya disuruh membuat proyek ini, ada 5 UAS yang kami hadapi dalam 1 minggu. Dan itu lumayan menekan kami sih Pak. Itu aja sih. Bagaimana menghadapinya sih? Saya bagi tugas, saya bagi
tugas saya ini ke sesuatu yang bisa saya selesaikan lebih cepat. Misalnya kayak tugas UAS basis data itu kan micro project. Nah, tapi itu berkelompok. Nah, jadi saya berusaha menyelesaikan itu duluan karena berkelompok lebih cepat menyelesaikan tugas biasanya. Dan baru tugasnya sistem operasi untuk sistem operasi itu saya belajar di sehari sebelumnya. Jadi beberapa hari sebelumnya saya masih sempat kerjakan uh, membuat mini project ini untuk melanjutkan secara perlahan. Jadi di hari ini tuh selesai dan saya membuat video ini untuk uh, untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan kode saya. Karena ini untuk judul aja. Sebenarnya judul ini bisa pakai komen ini biar panjang, tapi bisa juga pakai pagar. Pagar tuh contoh kayak gini. Saya malas sih pakai pagar karena pagar ini satu baris doang. Beda kalau begini kan berbaris-baris. Pertama itu ini daftar tugas. Itu dia untuk ngelis nanti ada berapa tugas. Tuh, habis itu prioritas list ini digunakan seberapa penting sih tugas itu, apakah hanya tugas biasa atau tugas yang sangat penting, misalnya sebuah project sangat berpengaruh nilai atau urgent yang bisa kalau kita perlu belajar atau perlu perlu ikut lomba, tugas ini tuh bisa dituliskan ke urgent gitu. Jadi kita perlu belajar lebih jauh, sebagai catatan kita perlu belajar lebih jauh karena kita akan ikut lomba terus sebagainya gitu. Lalu di sini ada tambah tugas. Nah, di sini tuh akan digunakan tambah tugas baru di sini untuk input tugas. Oh ya, untuk ini nggak boleh kosong ya, dari nama mata kuliah, tanggal ini yang date itu nggak boleh kosong ataupun boleh eh, tidak boleh kosong dan bebas diisikan pakai angka atau nama, karakter atau variabel. Nah, kok di sini tuh hanya bisa diisi angka karena ini waktu ya, hanya bisa diisi angka. Jadi itu dan tidak bisa mengulang angka yang salah. Maksudnya gimana tuh? Misalnya saat kita menulis bulan, kita tulis bulan 13. Atau saat menulis tanggal, tanggal kan cuma ada 28 sampai 30. Tapi nggak sengaja keklik tanggal 31 kan nggak ada. Gitu. Ini pilih prioritas, mana klik satu itu untuk urgen, tugas yang penting, sangat penting, tugas dua itu penting, dan tugas tiga biasa. Di sini, nah ini untuk bisa tugas pembuatan tugas baru. Nanti untuk daftar tugas ID-nya nggak perlu diisi, kita tunggu ID-nya akan terisi otomatis. Jadi kalau saat kamu klik satu dan tugas baru, ada tulisan warna tugas baru, ID-nya akan terisi otomatis. Jadi kita cuma perlu ngisi nama, jadi kita cuma mengisi ini nama, mata kuliah, deadline, prioritas list, selesai, false. Selesai ini akan kembali ke menu awal nanti lah menu awal yang saya lihatkan di menu teman. Ini ada daftar tugas, dan jika tugas berhasil ditambahkan, tugas berhasil ditambahkan. Dan jika terjadi kesalahan ini baru menampilkan tugas ini tuh. Nah, ada saat ditampilkan jika tugas lumayan banyak akan teman-teman klik saat tugasnya. Saat tugas ada, dia akan menampilkan daftar tugas kuliah. Belum ada tugas akan tambahkan tugas baru. Oh, saya juga mohon maaf karena ada suara motor dan suara lainnya. Dan di sini ada print daftar tugas, belum ada tugas tambahkan tugas baru. Jika ada tugas bisa di list tugas selesai, tugas selesai atau belum gitu. Nih,
tugasnya apa, tugasnya selesai atau belum, harus belum, tugasnya ID, nama, mata kuliah, deadline-nya kapan, prioritasnya apa, dan statusnya apa terakhir. Nah, itu nih penanda apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Nah, jika sudah, nanti akan muncul tandai tugas telah selesai. Info. Dan jika tidak ada tugas dan kamu berusaha untuk masuk ke bagian tandai tugas selesai, maka akan menunjukkan belum ada tugas, belum ada tugas ya. Nah, dan jika ada tugasnya ada tapi belum, jika ada tugasnya tapi tugasnya belum selesai, dia akan menambahkan ini menambahkan tugas yang belum akan menambahkan tugas yang belum selesai. Nah, lalu ini tugas kirim tugas printer. Nah, ini itu untuk menghitung tugas yang belum selesai. Untuk untuk menyatakan bahwa tugas itu selesai atau belum, atau membuat status tugas itu telah selesai, itu dengan cara memasukkan ID tugas tersebut. Seperti yang bilang tadi, ID tugas itu dibuat secara otomatis. Jadi saat kamu pertama kali mengklik satu sebagai tambah tugas, maka otomatis ID-nya akan jadi satu. Nah, jika tugas ini sudah tandai selesai dan ditandai selesai lagi, akan tugas ini sudah selesai. Itu sudah ditandai selesai sebelumnya. Dan jika tugas ini sudah selesai tapi belum ditandai, maka atau berubah seterusnya, maka tugas berhasil ditandai selesai. Dan jika tugas ID yang kamu masukkan berbeda, salah, atau apapun itu, maka ID tugas itu tidak ditemukan. Untuk ID inputnya hanya berupa angka, bukan variabel karakter atau integer lah. Ini hapus tugas. Jadi kalau tugas sudah selesai, kita bisa menghapusnya, atau kalau menjadi kenang-kenangan juga bisa sih sebenarnya. Tapi sih mengenang tugas masa lalu yang membuat kita lelah. Hapus tugas sebagian ini, habis itu info belum ada tugas. Jika tugasnya memang jika tidak ada data tugas yang belum dimasukkan. Nah, oh ya, untuk hapus tugas juga sama seperti sebelumnya ini, mengubah satu tugas belum selesai itu menggunakan ID. Nih, dan ini akan mengkonfirmasi lagi sekali lagi apakah betul-betul ingin menghapus tugas atau tidak dengan klik ya atau no, yes atau no. Nah, jika kamu klik Y, maka tugas pop print sukses, tugas berhasil dihapus, maka akan keluar tugas berhasil dihapus. Dan sebaliknya, jika klik no, maka akan muncul pintu penghapusan dibatalkan. Jika ID tugas yang memasukkan salah atau apa sama sebelumnya, ini tidak akan ditemukan. Habis itu harus berupa angka dan error kalau terjadi kesalahan. Ini ada filter prioritas. Prioritas itu yang saya sebutkan di awal, yang ada 3. Yang pertama tuh ujian, yang sangat penting kalau misalnya kamu perlu belajar untuk misalnya OSN, Olimpiade gitu, atau ini project robotik gimana bisa masuk ujian dan bawa nama sekolah atau universitas, kan masuknya ujian ya. Nah, itu kalau misalnya masuk ujian sangat penting. Itu kedua yang penting, misalnya untuk belajar untuk UAS. Dan tiga itu tugas biasa yang bisa dikasih seminggu sekali. Pilihan ini ada pilihannya tuh cuma
pilihan pilihan prioritas cuma ada tiga, 1 sampai 3. Di luar itu akan dianggap pilihan tidak baik. Daftar tugas, daftar tugas, info tidak ada tugas. Nah, ini untuk mencari filter atau daftar tugas. Misalnya kita ingin cari apa saja itu tugas ujian yang ingin kita kerjakan. Kalau misalnya tidak ada tugas urgent, tidak ada tugas yang urgent yang perlu dikerjakan, atau ya tidak yang perlu dikerjakan, maka dia akan menambahkan tidak ada tugas dengan prioritas. Baru prioritas pilihan ini tergantung yang ini, tugas dengan prioritas. Nah, jika ada, dia akan menambah tugas dengan prioritas. Nah, nih tugas filter harusnya selesai, tugas selesai belum, selesai atau belum, tugas ID, nama, mata kuliah, deadline, dan tugas status, statistik. Statistik ini untuk hitung statistik dari menghitung statistik dari tugas. Ini untuk statistik tugas kuliah pertama, itu belum ada tugas, nanti akan belum ada tugas. Tugas ini, tugas ini sama dengan daftar tugas. Ada total tugas, tugas selesai. Nah, total tugas itu biasanya 0 diawali, presentasinya tugas selesai itu dibagi total tugas. Tugas selesai itu dibagi total tugas kali 100. Baru persentasenya 0. Jadi itu untuk menghitung persen juga sekaligus. Jadi bisa kita masukkan 4 tugas, jika sudah selesai semua maka 100%, hanya selesai 2 maka 50%, hanya selesai 3 berarti 75%, gitu. Ini urgent lain keluarin daftar tugas prioritas. Ini daftar tugas yang dari urgent, yang penting biasa. Ini statistik total tugas ada berapa, tugas selama ini tidak ada, hitung total tugas berapa, tugas selesai berapa, tugas selesai berapa, presentasi selesai berapa, tugas urgent berapa, tugas penting berapa, tugas biasa berapa. Itu tugas yang belum selesai. Tugas selesai ini akan dicari dan dihitung tugas paling mendesak dulu, dan dihitung dari deadline-nya. Jadi makin dekat itu akan jadi makin mendesak. Itu ini menunya atau menu utama, menampilkan menu. Ini aplikasi ini itu untuk awalan. Ini akan tampilnya aplikasi manajemen tugas kuliah, bisa tambah tugas baru, lihat semua tugas, tandai tugas selesai, hapus tugas, filter prioritas, lihat hasil itu 0 untuk keluar. Jadi nanti pas sudah di run, sudah di run, 1 itu untuk nama tugas, klik 2 untuk lihat tugas, klik 3 untuk tandai tugas, statusnya ubah status, habis itu 4 hapus tugas, 5 itu filter berdasarkan prioritas, 6 lihat sedikit, dan 0 itu keluar. Nah, ini dia pilihan 1, pilihan ini, nanti ini, dan keluar, dan seterusnya. Ini jika kita mengklik R0, dia akan break atau berhenti looping. Maksudnya gimana? Jadi selama kita selesai membuat pilihan yang lain, sama kita tidak pilih 0, dia akan looping lagi. Jadi akan ada pilihan begini lagi. Habis itu setelah kita break atau pilih 0, nanti terima kasih, semangat kuliah. Habis itu print error, bila tidak valid silakan pilih
Nah, ini jika kita memilih, kan pilihannya cuma 0 sampai 6 atau 7 angka itu, kamu kalau misalnya memilih angka, masukkan angka 8 gitu ya, atau angka 9 atau angka 11 misalnya untuk bertanya, dan yang kamu pilih tidak valid, itu error terjadi kesalahan. Ini kalau program. Oke, saatnya kita run. Oke, oke, saya clear dulu sebentar. Sebentar, saya keluar dulu. Oke, VS Code. Ada lagi. Itu clear dulu. Oke, clear. Oke, kita run. Oke, nah, pilihan 1 sampai 0. Dimulai dari 1 baru nomor 0. Apa tuh, karena keluar itu terletak di terakhir. Jadi makanya saya taruh 0 di terakhir. Di sini saya akan masukkan dan menambahkan 4 data terlebih dahulu. 4 data. Nah, 5 sama fluid 1. Nah, di sini akan masukkan nama. Kelihatan ya. Tempat tugasnya misalnya misalnya kalkulus. Itu matematika. Misal saya masukkan format tanggal yang salah, misalnya 13 2027. Maka akan ada tulisan tanggal yang salah. Bentar, mau dicatat. Oke, salah. Ini jika memasukkan selain nomor 1 sampai 0 akan jadi kayak gini. Hapus dan masukkan. Akan muncul pilihan tidak valid, silahkan pilih nomor 1 sampai 6. Nah, jika ini format tanggal yang salah, format tanggal salah, gunakan DDM artinya that's monsters 1. Terus 3 12 2002 apa 6. Nah, ini pilih urgensi di tempat. Kalau misalnya saya pilih masukkan
selain data keempat, selain 1 sampai 3 misalnya 4 lah, tuh kan nih akan langsung nih pilihan tidak valid penggunaan prioritas biasa. Dia akan kayak otomatis prioritasnya akan jadi biasa, karena saat aku satu dengan dua, prioritas lebih dari 3 akan jadi prioritas biasa. Terus itu tambah data saat hmm, uh, hmm, 10 tadi penting udah. Oh, oh, 11, 12. Hmm, Oke, lanjut kita bagian ini. Hapus tugas. Kita klik 4 seperti yang bilang tadi, setelah kita selesaikan misalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu. 2 itu lihat semua tugas. Kita klik 2. Enter. Nah, tuh ini tugasnya, kuliahnya, deadline-nya, prioritasnya, statusnya, belum selesai semua. Itu tandai tugas. Tandai tugas itu, untuk menandai tugas apa selesai belum itu kita klik 3. Nah, jika sudah, kita pilih menggunakan ID. ID itu nomor yang di depan ini. Nomor berapa tugas itu. Hmm, misalnya nomor 1. Kita enter. Nah, tugas hasil tugas hasil dan nilai ditandai selesai. Ini kita untuk menghapus tugas yang sudah selesai. Yang sudah selesai ya yang boleh dihapus ya. Jangan menghapus yang belum kamu kerjakan. Itu kamu nanti lupa tugasnya apa. Kita klik 4 untuk menghapus tugas. Nah, di sini ada yang belum ada selesai kan. Nah, kamu hapus menggunakan ID, dan karena saya hapus tugas itu sudah selesai, jangan yang belum. Sudah, kita klik tinggal 1. Enter. Nah, di sini akan memilih yes or no, atau iya, atau YN, atau klik Y untuk menghapus, klik N untuk membatalkan. Karena saya ingin menghapus, saya akan klik N. Tambah tugas baru. Sudah.
Nah, ini nomor 5 filter berdasarkan prioritas. Oke, kita klik 5. Nah, kita pilih lagi filternya ini berdasarkan prioritas apa, urgent, penting, atau biasa. Kalau misalnya urgent, kita coba klik 1. Nah, tugas yang urgent cuma satu, TPOS, sistem operasi. Bagaimana dengan yang lain? Oke, yang lain misalnya 5 itu di 2. Nah, ini proyek pembangunan dasar itu tugasnya penting. Berarti dia ada karena itu penting, berarti dia ini proyek ini masuknya di penting. Ini daftar tugas atau apa sih, filter berdasarkan prioritas atau daftar tugas berdasarkan prioritas lah. Dan kita 5, 3. Nah, ini 3 yang depan. Lalu ini untuk melihat statistik. Nah, kalau tugasnya ada 3, tugas selesai 0, tugas belum selesai 3, persentase tugas selesai masih 0 karena belum ada yang selesai, batas bagian 1, batas 1, batas biasa 1. Tugas paling mendesak itu TPOS, datanya karena lebih dekat di 10/11/2026. Karena yang lainnya tuh biasanya di bulan 12 semua. Di bulan 12 semua. Bagaimana kalau misalnya persentasenya tuh bisa jadi tidak 0? Oke, kita bagian ke ada tugas itu di 3. Satu. Nah, satu tugas tuh udah kita selesai. Coba saya tambah. Masukkan ke 6. Nah, ini kalau tugas selesai itu, kalau tugas ada 3, tugas selesai 1. Tugas yang belum selesai ada 2. Dan karena sudah selesai 1, persentase selesai itu pastinya 33%. Dan tugas urgennya masih ada. Karena walaupun tugas tersebut sudah selesai, dia tetap masuknya tugas urgen. Ini tugas prioritas penting, tugas prioritas biasa, dan penilaian dapat itu masih TPOS. Bagaimana kalau TPOS-nya sudah selesai? Bentar. Hmm, 6. Nah, di tugas, kalau tugasnya ada 3, tugasnya 2, TPOS tadi dengan tugas tugas nomor pendasar dengan sistem operasi tadi. Habis tugas saya ada 1, yaitu database dengan persentase selesainya 66,7%. Database manajemen dan tugas praktis mendesak masih ada 3 database manajemen. Hitungnya 19/12/2026. Dampaknya tidak keluar atau klik 0. Nah, ya kan itu yang exit. Terima kasih, semangat kuliah. Dah, sekian itu aja sih dari saya. Mohon maaf kalau misalnya saya penjelasannya kurang bagus atau ada masalah lainnya. Mohon maaf karena tidak bisa salah orang yang jago betulnya menjelaskan dan sebagainya. Ini tugas saya kalau misalnya kenapa tidak pakai GUI seperti yang lain. Gini Pak, kalau misalnya pakai GUI itu akan lumayan ribet dan GUI itu sistemnya lumayan ribet dan tambahkannya kan manual ya. Saya nggak mau menggunakan AI dan sebagainya sih. Itu aja. Masih